Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang dalam hidup sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini peringatan bagi semuanya, bagi diri kita, bagi semuanya. Jangan berlaku semena-mena kalau sudah mati. Nah, kita ini pasti kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua kita pasti akan mati. Pasti. Kita sambut kematian kita dengan perjuangan. Nah, seperti yang terjadi ini. Jampidum Kejagung, Fadil Zumhana meninggal dunia. Ini kenapa Fadil Zumhana ini meninggal dunia? Gua angkat. Ya, notabene, ya, kalau nggak salah ini adalah jaksa penuntut dalam sidang kasus protokol kesehatan yang menuntut Habib Rizik Syihab karena dianggap melanggar protokol kesehatan. 2 tahun dia tuntut. Ini jaksa. Padahal di saat yang sama banyak acara pernikahan dari putra-putri para pejabat. Masih ingat? Oh iya, pejabat bikin-bikinlah Bapak yang melanggar protokol kesehatan lebih besar lagi, namun tidak tersentuh oleh hukum. Jaksa ini, selamat Pak Jaksa, Anda kini sedang menjalani protokol alam barzakh. Ya, dan sampai jumpa di pengadilan akhirat. Ini baru ya, sampai jumpa di pengadilan akhirat Pak Jaksa. Itu beritanya kita baca dulu nih, Jampidum ini. Kita baca beritanya ya. Kabar duka datang dari Korps Adjaksa, Jaksa Agung Muda Pidana Umum Jampidum, Kejaksaan Agung Kejagung, Fadil Zumhana meninggal dunia. Informasi itu disampaikan Kejaksaan RI lewat akun Instagram resminya Sabtu 11 Mei 2024. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang Bapak Dr. Fadil Zumhana, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, tulis Kejagung. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan duka cita yang mendalam. Jaksa Agung dan jajaran mendoakan almarhum Fadil Zumhana ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah. Jaksa Agung beserta jajaran mengaturkan duka mendalam. Semoga Allah SWT memberikan ampunan dan menempatkan beliau di tempat yang terbaik di sisi Allah. Dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan. Amin ya rabbal alamin, tulisnya. Dosa lu sama Allah kita mintain. Ya, tapi dosa sama manusia sampai jumpa di pengadilan akhirat Pak. Nah, nih nggak ada banding, nggak ada apa. Ya, kita masih ingat nih Fadil Zumhana nih, ya Allah, Habib Rizik kerumunan dituntut 2 tahun. Dan Fadil Zumhana ini termasuk nih, berita-beritanya gue kumpulin nih. Kerasnya jaksa dan kelembutan hakim saat memenangkan Habib Rizik di persidangan. Jaksanya, gemes emang sama jaksa. Berita Metro nih, Metro Sindo, Minggu 21 Maret 2021. Jaksa penuntut umum begitu keras saat persidangan Habib Rizik di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Jumat 19 Maret 2021. Jaksa menilai Habib Rizik tidak kooperatif. Beruntung hakim bersikap lemah lembut dengan menenangkan Habib Rizik dan tidak terbawa keinginan jaksa. Menurut jaksa, mantan pemimpin Front Pembela Islam itu dianggap menghina jalannya sidang lanjutan kasus kerumunan Petamburan. Karenanya jaksa meminta hakim menjerat Habib Rizik dengan pasal 216. Sekarang lu pasal-pasalan lu dikubur. Habib Rizik tidak mau menuruti aturan sidang saat persidangan virtual digelar. Dia tidak mau duduk dengan tenang. Jaksa menilai terdakwa menunjukkan sikap non-kooperatif dalam mengikuti proses persidangan dari awal penjemputan di rutan Barreskrim. Lu memang Habib Rizik nggak mau sidang virtual, maunya offline?
Dan itu hak sebagai tersangka. Ya, dah ya Pak, sampai jumpa di pengadilan akhirat. Semuanya kita juga. Ya, kematian itu pasti sayang. Habib Rizik tidak mau menuruti aturan sidang. Saat persidangan virtual digelar, dia tak mau duduk tenang. Jaksa menilai menunjukkan sikap non kooperatif. Udah dibaca tadi. Lanjutin yang bawahnya. Habib Rizik berkali-kali menolak hadir sidang secara online. Sejak awal yang bersangkutan berkata silakan majelis hakim melanjutkan persidangan tanpa saya karena saya tidak mengendaki secara online. Ujar jaksa menirukan pernyataan Habib Rizik. Dan itu Habib Rizik. Silakan aja. Kenapa lu harus nuntut-nuntut? Aduh, itu emang gemesin jaksa nih. Tapi ya begitu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Mati juga kan? Hakim menolak tuntutan jaksa. Hakim tetap berupaya meyakinkan Habib Rizik agar mengikuti persidangan dan menjalani hak-haknya dalam menyampaikan keberatan atas dakwaan. Hakim memberi waktu hingga Selasa 23 Maret 2021 untuk terdakwa menyiapkan diri menyampaikan pembelaannya. Sekiranya jangan masuk ke pasal itu dulu, kita ajak diskusi. Kami beri Habib waktu untuk merenung, berpikir secara tenang, kemudian menggunakan haknya menyampaikan keberatannya hingga Selasa, ujar Hakim Khatwanto. Kan haknya terdakwa itu. Waktu itu memang haknya terdakwa. Mau ikut sidang apa enggak? Kalaupun nggak ikut sidang, silakan putuskan. Gitu maunya Habib. Tapi ini jaksa, ya Pak Jaksa, mati juga Pak. Sampai jumpa di pengadilan akhirat. Ya, ini kan masih protokol alam barzakh Pak. Ya. Nih jaksa beritanya lagi nih. Dituntut 2 tahun penjara dalam kasus kerumunan Petamburan. Begitu 2 tahun. Kita baca lagi beritanya nih. Si jaksa nih. Habib Rizik Syihab dituntut hukuman penjara selama 2 tahun oleh jaksa penuntut umum terkait kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Kita masih ingat waktu itu para pejabat juga bikin acara-acara begitu. Ada beberapa, termasuk Khofifah kalau nggak salah. Ya. Dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Senin malam, JPU menyatakan bahwa Habib Rizik Syihab terbukti bersalah menghasut masyarakat untuk datang ke acara Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pernikahan putrinya yang menyebabkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan. Mana ada protokol kesehatan pelanggaran? Tapi ya sudahlah, ya. Menjatuhkan pidana kepada Muhammad Rizik bin Hussein Syihab dengan pidana penjara 2 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, kata jaksa dalam persidangan. Selain itu, jaksa juga menjatuhkan pidana tambahan kepada mantan pimpinan Front Pembela Islam berupa pencabutan hak memegang jabatan pada organisasi kemasyarakatan selama 3 tahun. Sekarang jabatan lu jam piduk jadi apa? Jadi batu nisan ya Pak. Aduh, menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa Muhammad Rizik bin Hussein Syihab berupa pencabutan hak terdakwa memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, yaitu menjadi anggota dan atau pengurus organisasi kemasyarakatan selama 3 tahun, ujar jaksa. Dalam tuntutannya, JPU juga membacakan hal-hal yang memberatkan terdakwa Habib Rizik Syihab, seperti yang bersangkutan pernah dihukum 2 kali pada tahun 2003 dan 2008, serta dianggap memberi keterangan yang berbelit-belit sehingga memperlambat jalannya sidang. Itu, waktu kejadian itu ini jaksa. Tapi ya begitulah guys, sabar. Ada waktunya kok. Yang lain tunggu waktunya. Selain itu, jaksa juga menyatakan Habib Rizik Syihab juga tidak mendukung program pemerintah dalam percepatan pencegahan COVID-19, bahkan memperburuk kesehatan masyarakat hingga mengganggu keamanan dan ketertiban umum di masyarakat. Mana ada yang kena juga, nggak ada. Yang waktu acara itu, alhamdulillah nggak ada dan aman-aman. Acara itu berlangsung aman kok, ketertiban umum. Lu aja nggak tertib kali ya. Menanggapi tuntutan tersebut, tim kuasa hukum Habib Rizik menyatakan bakal mengajukan pledoi atau pembelaan atas tuntutan JPU yang disampaikan pada sidang lanjutan Kamis 20 Mei. Di kasus Petamburan, Habib Rizik disangkakan melanggar pasal 160 KUHP tentang penghasutan, junto pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Pada dakwaan kedua, Habib Rizik disangkakan pada pasal 216 ayat 1 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 KUHP ke 1 KUHP. Dakwaan ketiga, Habib Rizik disangkakan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Acara Maulid. Jadi begitu banyaknya pasalnya. Acara Maulid.
Tapi ya begitu kita waktu itu. Tapi semua ada ajalnya. Nih, Pak Jaksa terhormat. Nah, mudah-mudahan Pak, dosa lu sama Allah diampuni. Tapi terhadap manusia sampai jumpa di pengadilan akhirat. Pada dakwaan kelima, Habib Rizik disangkakan pasal 82 ayat 1 sampai 5 dakwaan. Junto pasal 59 ayat 3 huruf C dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2017 tentang penetapan perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menjadi UU junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, junto pasal 10 huruf B KUHP, junto pasal 35 ayat 1 KUHP. Banyak banget nih Pak Jaksa. Dan akhirnya alhamdulillah Habib Rizik itu divonis 8 bulan di kasus kerumunan nih. Ya. Setelah divonis 8 bulan, di jaksa yang katanya ini, itu mengajukan banding. Masih ajukan banding. Udah yang nggak pantas Habib Rizik dulu, aduh, udahlah. Tapi ini alhamdulillah, ya, ini jadi pelajaran bahwasanya kita semua, gue, lu, siapapun akan meninggal dunia. Dan selama hidup kita ini jangan jadi orang yang menzolimi orang lain. Kenapa? Apapun jabatan lu, mati lu. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Jangan zolim sama orang lain. Mudah-mudahan nih Pak Jampidum ini, Pak Fadil ini, Allah ampuni dosanya. Tapi kepada manusia, itu nanti sampai jumpa di pengadilan akhirat. Nggak ada pasal-pasal junto-junto. Nggak ada pesanan. Nggak ada. Yang keras sama lu nanti malaikat. Atas perintah Allah. Mudah-mudahan kita semuanya mati husnul khatimah. Gue Aldo pamit dulu. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut.